Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Semoga pertemuan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Firman dipimpin berdoa. Terima kasih. Gimana? Apakah hari ini masuk semuanya? Kelas 11 Mia? Masuk semuanya ya? Oke. Pada pertemuan hari ini kita bahas tentang materi sistem koloid. Ya, sistem koloid ada larutan sejati, ada koloid dan ada suspensi. Sebelum mengawali materi, saya perlihatkan dulu video apersepsi. Halo semuanya, apa kabar? Apakah hari ini sudah siap belajar? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang koloid. Apakah kalian tahu benda-benda ini? Gimana? Video apersepsinya? Sudah jelas? Nah, jadi pada materi sistem koloid kita bahas tadi apa saja? Larutan. Habis itu koloid. Habis itu suspensi. Ya, itu yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu kalian mampu membedakan larutan, koloid, dan suspensi melalui tayangan PowerPoint dan video pembelajaran dengan cermat. Yang kedua, peserta didik dapat merancang dan melakukan percobaan untuk menganalisis larutan, koloid, dan suspensi melalui praktikum. Contoh di sini, pada fase 1 orientasi pada masalah, di situ gambar apa? Yang kalian perhatikan, mobil. Terus mobil itu dia ada apanya? Kabut. Jadi yang menghalangi jalan raya itu apanya? Kabut. Terus harus menyalakan apa itu? Lampu. Sehingga kabutnya tadi bisa diterawang. Di apa? Ditembus. Fase yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Sudah dibagi ya ini ya kelompoknya. Nah ini kelompoknya heterogen, ada laki-laki ada perempuan. Terus masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Sudah lengkap ini? 5 orang, betul. Perhatikan video materi berikut ini, video sistem koloidnya. Perhatikan dengan sesama. Dari video sistem koloid tadi, apa perbedaannya larutan, koloid, dan suspensi? Kalau larutan itu gimana ciri-cirinya? Memiliki satu fase. Dia memiliki satu fase, betul. Ya, contohnya apa tadi larutan? Air gula, garam, cuka, spiritus, alkohol. Oke, sip, pinter. Yang kedua, koloid. Ayo, kelompok sini kok diem saja. Ayo, koloid tadi ciri-cirinya apa? Memiliki 2 fase. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan. Lakukan praktikum bersama teman kelompok kalian. Sudah tahu larutannya di mana? Nah, di situ sudah saya siapkan ya. Ada 8 larutan yang akan kalian uji. Yang pertama larutan gula, garam, habis itu susu, santan, habis itu sabun, kopi, pasir, dan apa? Tepung terigu. Ya, silakan perwakilan ambil larutannya satu-satu saja.
diuji masing-masing ya. Jadi di larutannya tadi di apa? Senteri ya. Dia tembus cahaya atau tidak ya. Terus tersaring atau tidak. Dah, silakan dicoba. Dah cukupnya. Kalau kurang silakan ambil. Dah, silakan dimulai. Pada fase selanjutnya yaitu fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Istilah tabel pengamatan sudah diisi ya? Tabelnya tadi perubahannya apa? Mengendap, larut ya, tembus cahaya atau tidak ya, dapat disaring atau tidak. Terus didiskusikan ya. Kalian diskusikan. Habis itu kalian presentasikan ya, presentasikan ke depan. Oke. Kelompok 1. Ayo siapa perwakilannya? Maju ke depan. Ya, di bawah hasilnya. Larutan air dengan larutan garam. Cahayanya tembus larut dan stabil. Ya. Ini tidak mengendap dan tidak tersaring. Ya. Lanjut kelompok 2. Siapa, Aziza atau Rosida? Nah, jadi pada dasarnya di sini campuran air dengan gula, cahayanya itu tembus ya. Larutan gula itu larut, stabil, bening, dan tidak mengendap. Terus? Dia juga dapat disaring. Ya. Udah. Betul. Dah, ya. Beri tepuk tangan. Kalian lihat LKPD-nya. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan larutan, koloid, dan suspensi. Silakan angkat tangan. Ayo, Adan, apa larutan? Larutan merupakan sistem dispersi yang ukurannya partikel sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispensir dan pendispersir. Ya, jadi dia tidak dapat dibedakan antara partikel terdispersi dan medium pendispersinya. Sedangkan koloid? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi. Yang koloid. Terus suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi dengan partikel berukuran besar dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Ya. Jadi dia perbedaannya apa? Dari partikelnya ya, ukuran atau partikel. fasanya ya. Ya, Pak. Larut, tidak larut,
antara larut dan tidak larut ya, antara larutan, koloid dan suspensi. Dari partikelnya, ukurannya ya, sangat kecil sekali. Kelompokkan campuran dalam percobaan. Oke, tadi apa yang larutan? Yang larutan jadi apa saja? Zaki, gula dan oke, larutan gula dan larutan garam. Ini, ayo apa? Koloid, sabun, santan dan susu. Yang suspensi apa? Ini ayo Kinan. Pasir, Larutan pasir, tepung terigu, larutan tepung terigu, kopi. kopi. Ya, pinter. Jadi itu contoh atau dari larutan yang kita uji tadi ada 2 larutan yang termasuk larutan jati, yaitu larutan gula dan garam. Terus koloid ada 3, susu, santan dan sabun. Terus yang koloid ada 3 apa? Pasir, kopi dan tepung terigu. Kesimpulannya dari praktikum atau pembelajaran ini. Oke, Reva dibaca yang keras. Kesimpulannya. Homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Ya, Semua terus. partikelnya berdimensi 1 nm. Satu fase stabil, tidak dapat disaring, penampilan jernih, contoh larutan gula dan larutan garam. Ya. Berarti itu kesimpulan dari larutan ya. Apa saja semuanya? Homogen. Terus Tidak dapat dibedakan. ya, partikelnya ya, homogen ya. Terus ukurannya, oh ya, satu fase. Terus tidak dapat disaring ya, larut dengan sempurna. Terus Penampilan jernih. iya, jernih, hampir seperti air kembali ya. Oke. Ayo semuanya dibaca kesimpulannya dari koloid apa saja? Bersifat homogen. Secara makroskopis dia bersifat homogen, tapi aslinya atau sebenarnya dia apa? Heterogen. Cara kasat mata. Suspensi. Ayo dibaca. Ardan yang keras. Suspensi. Termasuk heterogen. Partikelnya berdimensi 100 nanometer. Memiliki 2 fase, tidak stabil, dapat disaring. Airnya keruh, contohnya air kopi atau air keruh. Ya. Contohnya apa? Kopi Dan air keruh. apa di sini tadi? Praktikumu. Pasir, Pasir dan tepung terigu ya, itu. Kita refleksi dulu dari pembelajaran ini ya. Kira-kira pembelajaran ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Bahkan tadi ada yang hampir meminum susunya. Ya, itu firman itu ya. Saya larang, tidak boleh, karena kalau larutan biar itu makanan minuman yang kita konsumsi itu kan susu ya. Air dan susu dilarutkan ya. Hampir saja diminum oleh firman. Saya larang, takutnya apa? Terkontaminasi dengan zat kimia lain. Terus ini jenis-jenis koloid biar kalian tahu. Ada 7 nama atau jenis koloid. Yang pertama aerosol padat. Fasenya terdispersi apa? Padat. Saya bagikan soal post testnya ya, yang wajib kalian kerjakan ya. Nanti dikumpulkan via WhatsApp atau via apa? Google Classroom ya. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Oke. Ditutup dengan berdoa. Silakan Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.